Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are going to presentation about the materials is the analytical exposition text. Before we start the presentation, let's introduce ourselves. My name is Terry Laras Azahra. My name is Valentina Cipta Ramadawanti. My name Alia Maulina. My name is Sabina Nayara. We are from grade 11 Social 4. Oke, jadi table of contents dari presentasi ini kita akan membahas tentang definisi, kaidah kebahasaan, generic structure, social function, terus juga ada example analytical exposition text beserta analisisnya, terus juga ada example of the topic, conclusion, beserta tips-tips membedakan ini text analytical exposition text dengan teks yang lainnya. Analytical exposition text is a type of the text that it used to apply the views of an author on an issue. In other words, this text is an argumentative text. Nah, jadi analytical exposition text adalah teks yang menjelaskan tentang suatu isu. Nah, isunya itu bisa berupa isu sosial, isu alam, dan lain-lain sebagainya. Nah, habis itu, analytical exposition text ini juga bisa disebut sebagai teks argumentatif. So, di sini ada social function, analytical exposition text, to persuade the reader that the idea is an important matter and to analyze the topic, that the thesis or opinion is correctly defining an argument to support it. Jadi fungsi sosial dari analytical exposition text ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa gagasan itu sangat penting dan menganalisis topik bahwa tesis atau pendapat itu benar dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya. Jadi, general structure dari analytical exposition text itu ada 3. Thesis, arguments, reiteration, or conclusion. Thesis is introducing the topic of indicating the writer's point of view. Arguments, explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments will vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. 3. Reiteration or conclusion, restarting the writer's point of view or to strengthen the thesis. Nah, jadi generic struktur itu ada 3, seperti yang dibilang oleh Alia, yaitu ada tesis, argumen, dan conclusion. Nah, tesis itu apa sih? Tesis itu memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Nah, kalau argumen itu menjelaskan argumen untuk mendukung penulis. Jumlah argumen dapat bervariasi, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti dan penjelasannya. Nah, kalau conclusion itu atau pergaulan dan kesimpulan itu menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesisnya. Nah, selanjutnya ada language feature atau kaidah kebahasaan dari analytical exposition text. Nah, yang pertama ini menggunakan simple present tense. Example, dogs shed tears when they are reunited with their owners. Terus yang kedua, using words that can express the author's thoughts or feeling. Example, experience, seems, feel, know, think, realize, since, etc. Yang ketiga, dia itu menggunakan conjunction. Nah, di conjunction ini, yang pertama ada to add to an idea or opinion. Contohnya, in addition to, besides, furthermore. Conjunction yang kedua adalah to compare several ideas or opinion. Contohnya ada but, while, on the other hand. Konjungsi yang ketiga adalah to show sequence or time. Contohnya ada first, then, next, atau bisa disebut juga dengan time order. Terus konjungsi yang keempat adalah to show causation. Contohnya adalah as a result, because, by, accordingly. Jadi untuk language features-nya analytical exposition text,
menggunakan simple present tense. Untuk contohnya, seekor anjing menitikkan air mata ketika mereka bergabung kembali dengan owner mereka yang lama atau pemilik mereka yang lama. Lalu menggunakan kata-kata yang dapat mengekspresikan si pemikiran penulis atau perasaan si penulis. Lalu ada konjungsi. Nah, bagian konjungsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu untuk menambahkan ide atau opini. Yang kedua untuk membandingkan beberapa ide atau opini. Lalu yang ketiga untuk menunjukkan urutan waktu. Dan yang terakhir untuk menunjukkan sebab akibat. Jadi untuk keseluruhan contoh teks yang kami beri ini membahas tentang seberapa pentingnya olahraga bagi kesehatan manusia. Dan apa saja manfaat-manfaat yang dapat didapatkan ketika kita berolahraga. Social function to inform and convince the readers or audience about the importance of exercise and sport. So, social function dari teks tersebut adalah untuk meyakinkan dan memberitahu para pembaca atau para audiens bahwa pentingnya dari olahraga itu sendiri. Nah, jadi pada analisis general structure ini, yang pada paragraf pertama itu dia itu termasuk tesis. Kenapa sih dia itu termasuk tesis? Karena pada paragraf pertama ini, dia itu menjelaskan betapa pentingnya dari olahraga itu sendiri dan memperkenalkan olahraga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dia itu termasuk ke dalam argumen. Kenapa? Karena pada paragraf kedua dia itu menjelaskan tentang argumen si penulis tentang manfaat dari olahraga itu sendiri. Nah, pada paragraf kedua dia ini menjelaskan tentang salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan tingkat energi dari melakukan olahraga. Nah, pada paragraf yang kedua dia itu kenapa masuk ke dalam arguments? Karena dia itu juga menyajikan manfaat dari olahraga itu sendiri. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kekuatan otot. Nah, pada paragraf keempat, ini masih termasuk ke dalam arguments. Karena pada paragraf ini si penulis itu masih menyebutkan tentang manfaat dari olahraga itu sendiri. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu adalah untuk membantu Anda dalam mempertahankan berat badan yang sehat. Jadi pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat, yaitu masih termasuk ke dalam argumen. Nah, pada paragraf kelima, yaitu masuk ke dalam conclusion. Kenapa? Karena pada paragraf kelima ini, si penulis itu menjelaskan atau menyimpulkan dari teks tersebut, yaitu menyimpulkan tentang manfaat-manfaat dari pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. For the language feature of the example test is expressing opinions non-collective words, adding information. Exercise increase the strength and efficiency of your cardiovascular system to get oxygen and nutrients to your muscles. Staying active, keep muscles strong and joints, tendons, and ligaments flexible. Strong muscles and ligaments, and then they also improve coordination and balance. In addition, the more muscle you develop, the higher your metabolic rate. Results, you can lose weight and look better physically. Exercise increases blood flow and oxygen levels in the brain. It also promotes the release of brain chemicals. This, in turn, improves concentration levels and cognitive abilities and helps reduce the risk. For the contrasting information, but we may not know why or what exercise can do for us. And for the causality, results, you can lose weight and look better physically, which will increase your self-esteem. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Di sini yang menunjukkan kalimat mengekspresikan ini tidak ada. Terus connective word atau kayak konjungsi. Ini yang adding information ini di poin pertama ini bisa dilihat dari kata-kata n. Nah, terus di poin kedua juga ada kata-kata n-nya. Di poin ketiga ini di kata-kata n-nya juga strong muscles and ligaments. Nah, di poin keempat ini ada di also juga termasuk ke dalam adding information. They also improve coordination, n-nya juga termasuk, and balance. Nah, di poin selanjutnya adalah in addition juga termasuk ke dalam adding information.
Di poin selanjutnya, ini ada kata-kata N juga. Exercise increase blood flow and oxygen levels in the brain. Di poin sebelumnya juga ada kata-kata N. Terus di poin selanjutnya lagi ada also. Also juga termasuk ke dalam adding information. It also promotes the release of brain chemicals. Nah, terus di poin selanjutnya juga ini ada kata-kata N. Jadi this in turn improves concentration levels and cognitive abilities and helps reduce the risk. Nah, selanjutnya ada di poin contrasting information. Contrasting information itu kan membandingkan. Nah, di sini tuh kata-katanya ada but. Jadi contohnya ini adalah but we may not know why or what exercise can do for us. Nah, jadi contohnya itu ada di kata-kata but. Nah, terus ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Di sini kata-kata yang menunjukkannya adalah results. Nah, jadi results, you can lose weight and look better physically, which will increase your self-esteem. Terus juga menggunakan simple present tense. Nah, ini adalah contoh beberapa simple present tense dari teks di atas. So, example of the topic yang ke-1 itu topiknya itu health. Titelnya itu hand washing for health. Yang ke-2 itu receive food please. Titelnya itu negative impacts related to raising sleep please. Yang ke-3 itu ada education. Titelnya itu the importance of learning. Conclusion of analytical exposition text. The analytical exposition text is a type of text that is used to explain the views of an author on an issue. The analytical exposition text is used to persuade any readers or listeners that there is an important matter that currently needs to get attention. The characteristic of analytical exposition text are using the simple present tense, using words that express opinion, and using connective words or conjunction words. There are 4 parts of connective words, namely adding information, contacting information, time order, and causality. For the tips, the analytical exposition text contains the facts that the author's arguments about something. Jadi analytical exposition text ini mengandung sebuah fakta yang didukung oleh sebuah argumen dari si penulis tentang sesuatu. Explaining the author's view of a phenomenon that has occurred. Jadi menjelaskan tentang si sudut pandang dari si penulis tentang sebuah fenomena yang tengah terjadi. And the third is the analytical exposition text generic structure. There is a reaffirmation the author's view located at the end of the text. Jadi di analytical exposition text generic structure ini ada penegasan kembali dari sudut pandang si penulis yang dilokasikan di akhir teks. So many presentation from us about the analytical exposition text. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.